Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sering menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Apakah Yesus Kristus, Raja Daud, dan para nabi Yahudi beragama Islam? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan melihatnya dari berbagai sudut pandang, mulai dari kronologi sejarah, literatur sejarah, konsep teologis, hingga ajaran kitab suci. Yuk, simak penjelasannya. Pertama-tama, mari kita lihat dari sisi kronologi sejarah. Agama Islam baru diperkenalkan pada abad ke-7 Masehi melalui Nabi Muhammad di Semenanjung Arab. Sementara itu, Raja Daud hidup sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Yesus Kristus lahir sekitar tahun 4 sampai 6 sebelum Masehi, dan para nabi Yahudi lainnya bahkan hidup jauh lebih awal lagi. Secara logika, mustahil bagi mereka untuk beragama Islam karena agama tersebut belum ada pada masanya. Mengatakan bahwa Yesus atau Raja Daud beragama Islam, sama saja seperti mengatakan seseorang di abad pertengahan sudah menggunakan teknologi modern. Itu adalah anakronisme, alias klaim yang salah tempat dalam konteks waktu. Kedua, jika kita merujuk pada literatur sejarah, para tokoh seperti Raja Daud, Musa, dan Yesus adalah bagian integral dari tradisi Yahudi. Yesus sendiri lahir sebagai seorang Yahudi di wilayah Yudea, dan dia hidup sepenuhnya dalam konteks budaya, hukum, serta keyakinan Yahudi. Bahkan, Yesus tidak pernah menyebut dirinya beragama Kristen, apalagi Islam. Sebaliknya, dia datang sebagai pemenuhan hukum Taurat dan nubuatan-nubuatan dalam Perjanjian Lama. Raja Daud misalnya, dikenal sebagai penulis Mazmur, yang merupakan bagian penting dari kitab suci Yahudi. Mengklaim bahwa mereka beragama Islam adalah sama saja dengan mengabaikan seluruh konteks spiritualitas Yahudi yang menjadi dasar identitas mereka. Ketiga, secara teologis, terdapat perbedaan mendasar antara keyakinan Yahudi, Kristen, dan Islam. Dalam pandangan Kristen, Yesus Kristus bukan hanya seorang nabi, tetapi juga Tuhan yang menjelma menjadi manusia, inkarnasi, untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Ini sangat bertentangan dengan pandangan Islam, yang menganggap Yesus sebagai seorang nabi biasa, bukan Tuhan atau titisan Tuhan. Demikian pula, konsep ketuhanan dalam Islam, monoteisme tanpa inkarnasi, sangat berbeda dengan konsep ketuhanan dalam kekristenan, yaitu Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Klaim bahwa Yesus atau para nabi Yahudi beragama Islam mengabaikan perbedaan fundamental ini. Keempat, mari kita lihat ajaran kitab suci. Alkitab secara konsisten menggambarkan Yesus Kristus sebagai Mesias yang dijanjikan, keturunan Raja Daud, dan pemenuhan nubuatan-nubuatan dalam Perjanjian Lama. Roma 1 ayat 3 misalnya menyatakan bahwa Yesus Kristus sebagai manusia adalah keturunan Daud dari suku Yehuda. Sebaliknya, meskipun Quran mengakui Yesus Isa sebagai seorang nabi, ia tidak mengakui klaim tentang keilahiannya. Quran bahkan menolak konsep inkarnasi dan keselamatan melalui salib. Ini menunjukkan bahwa Alkitab dan Quran memiliki narasi teologis yang sangat berbeda, sehingga tidak mungkin bagi Yesus untuk beragama Islam sesuai dengan ajaran Alkitab. Ada beberapa argumen yang mencoba menjustifikasi bahwa Yesus atau para nabi Yahudi adalah Muslim, dengan mengacu pada praktik ibadah tertentu, seperti puasa atau doa. Namun, praktik-praktik ini adalah hal universal yang ditemukan dalam banyak agama, termasuk Yudaisme dan kekristenan. Oleh karena itu, kesamaan praktik ibadah tidak cukup untuk mendukung klaim bahwa mereka beragama Islam. Selain itu, teori mitos Yesus yang menganggap bahwa dia adalah karakter fiktif telah dibantah oleh banyak arkeolog dan sejarawan. Bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa Yesus adalah tokoh nyata yang hidup dalam konteks budaya Yahudi. Berdasarkan analisis kronologis sejarah, literatur sejarah, konsep teologis, dan ajaran kitab suci, klaim bahwa Yesus Kristus, Raja Daud, dan para nabi Yahudi beragama Islam adalah tidak benar. Para tokoh ini hidup jauh sebelum kedatangan Islam, memiliki identitas religius yang kuat dalam tradisi Yahudi, dan memiliki keyakinan teologis yang bertentangan dengan doktrin Islam. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Kalau ada pertanyaan atau tanggapan, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.